Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan video aku lagi. Jadi udah lama banget nih aku nggak buat video. Baru sempat karena kemarin aku males banget. Nah, jadi gimana teman-teman kabarnya semua? Semoga semuanya sehat ya. Nah, jadi di video kali ini aku juga akan masih lagi berbagi pengalaman mengenai sidang dari mulai aku sidang seminar sampai sidang skripsi. Nah, jadi buat teman-teman yang mau sidang mesti kan kalian pastilah itu pasti kayak rasa cemas, takut, nanti gimana segala macam. Karena kemarin aku juga sempat merasakan seperti itu. Nah, tapi di sini aku akan berbagi pengalaman ke teman-teman. Sebenarnya kalau sidang tuh pertanyaannya apa aja sih, terus apa yang harus kita siapkan kayak gitu. Karena kalau semuanya itu dipersiapkan dengan baik, otomatis sidang kita itu akan lancar. Jadi tenang aja, nggak usah takut. Nah, di video kali ini aku akan share ke teman-teman. Kemarin tuh waktu aku sidang kira-kira ditanyain apa aja. Jadi buat teman-teman yang mau sidang, sebenarnya pertanyaan skripsi pertanyaan mulai dari seminar proposal kemudian sidang skripsi itu hampir sama setiap orang, cuman terkadang hanya berbeda di penyampaian pertanyaannya aja. Jadi kayak misalnya nih, buat kalian yang mau sidang itu biasanya pertanyaan yang sering muncul itu yang pertama kalian akan ditanya tentang judul skripsi kalian. Jadi kalian jangan sampai lupa nih, jangan-jangan kalian lupa nih sama judul skripsi, saking kalian belajar terus sampai lupa, tiba-tiba sampai lupa judul skripsinya apa. Jadi kalian ingat terus apa sih judul skripsinya kalian, kemudian masalahnya apa, kenapa kamu mengambil itu kayak gitu, terus kemudian teorinya yang diambil apa, kemudian pokoknya pertanyaan itu seputar pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam skripsi kamu, nggak akan keluar dari skripsi. Nah, untuk seminar proposal nanti kamu kan ditanya gimana sih metode penelitiannya kayak gitu, masalah yang kamu angkat itu apa, dasar teorinya apa kayak gitu. Asalkan semua itu lengkap, insya Allah aman. Karena kalian pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan sama penguji itu nggak akan lari jauh-jauh dari skripsi kalian gitu. Nah, kalau di sidang skripsi itu kalau aku kemarin itu lebih ke dari hasilnya. Jadi memang sih beberapa penguji ada yang menanyakan ulang mengenai kayak bab 1 2 3-nya, mengenai istilahnya konfirmasi ulang. Cuman kalau aku hampir sebagian besar itu lebih fokus ke bab 3 4, yaitu hasilnya gimana gitu. Dari hasil penelitian kamu tuh hasilnya gimana gitu. Kalau misalkan penelitian kuantitatif ya itu berpengaruh apa enggak kayak gitu, seperti itu. Jadi pertanyaannya tuh sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang udah ada di dalam skripsi. Jadi kalian nggak usah takut, karena sebenarnya penguji itu hanya kayak istilahnya tuh menurut aku tuh konfirmasi ulang gitu, bukan istilahnya mau menanyakan hal-hal yang aneh tuh enggak, ataupun cari-cari masalah enggak. Jadi penguji itu hanya konfirmasi ulang apakah mahasiswa itu benar-benar paham belum sih sama skripsinya gitu, kira-kira benar nggak ini dikerjakan sendiri kayak gitu. Karena kan buat kalian teman-teman yang memang benar-benar mengerjakan sendiri dari awal sampai akhir, kalian pasti akan bisa melewati sidang, karena ya kalian kan paham dan juga tahu apa yang ada di dalam skripsi kalian itu. Jadi kalian nggak usah takut. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan itu juga akan seputar dari skripsi kalian, akan jauh. Misalkan kayak latar belakang, nanti kamu bakal ditanya alurnya gimana. Jadi latar belakang tuh alurnya harus jelas. Kira-kira skripsi kamu tuh mau dibawa kemana dan didasarkan oleh apa, kemudian didukung fenomena apa aja kayak gitu. Jadi lebih ke memperjelas masalah kamu. Kalau emang kamu itu kalian tuh mengerjakan sendiri, kalian akan bisa jawab itu. Jadi tenang aja, nggak usah takut. Nah, di sini aku juga akan share kira-kira apa aja sih yang harus dipersiapkan kalau kita sebelum sidang skripsi ataupun sidang seminar proposal. Jadi aku itu kemarin sebelum sidang itu memang benar-benar persiapan ya, karena aku nggak mau yang namanya sidang aku itu hasilnya nggak memuaskan atau gimana kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang mau sidang skripsi mungkin bisa diterapkan tips-tips dari aku, siapa tahu bermanfaat buat kalian gitu. Nah, untuk yang pertama, kalian harus pastikan bahwasanya kalian tuh paham, tahu, dan menguasai skripsi kalian sendiri. Jadi buat teman-teman yang entah kalian tuh mau mengerjain sendiri atau dibantu teman atau siapapun entah itu, tapi kalian harus paham isi dari skripsi kalian dari mulai bab 1
sampai selesai. Jadi kalian tuh harus bener-bener paham kira-kira alurnya gimana nih, itu mulai dari masalahnya, kemudian nanti metodologi penelitiannya, kemudian hasilnya. Kalian harus benar-benar membaca, jadi harus paham, karena kan nanti waktu diuji itu penguji kan akan konfirmasi ke kamu nih, ini gimana, ini kan kamu yang buat nih, kamu juga harus tahu. Jadi yang pasti kamu harus paham. Jadi kalian belajar, memahami, pokoknya dikuasai semuanya sampai kalian benar-benar paham alur dari skripsi kalian. Nah, kemudian jangan lupa juga kalian harus sering yang namanya komunikasi sama dosen pembimbing. Jadi ketika kamu memahami skripsi kamu, usahakan sering konfirmasi ke dosen pembimbing, tanyakan nih gimana, karena kan dosen pembimbing itu biasanya juga beliau itu juga sebagai dosen penguji buat mahasiswa lain kan, setidaknya kan tahu oh nanti gini. Jadi sembari kamu memahami alur masalahnya, kamu sering komunikasi sama dosen pembimbing kalian. Nah, kemudian selain kalian harus paham, yang pasti kalian harus tahu alur dan juga dari inti masalah dari skripsi kalian. Yang namanya skripsi kan harus punya masalah nih, masalah yang akan kalian selesaikan. Nah, di situ kalian harus sebelum sidang tuh harus benar-benar udah tahu dulu masalahnya apa yang mau diangkat, kemudian pendukung-pendukungnya kayak dari mulai fenomena, kemudian teori-teori yang akan dipakai, kemudian rujukan-rujukannya itu harus kamu benar-benar siapkan dulu. Nah, kalau ini untuk yang ketiga itu, ini tips dari pribadi aku sih, maksudnya enggak itu karena ini aku buat sendiri. Jadi kalian harus kalau aku kemarin itu membuat list pertanyaan. Jadi list pertanyaan itu isinya tentang hal-hal apa aja yang nanti kira-kira akan ditanyakan. Nah, gimana nih kamu dapat dari mana list pertanyaan gitu? Kalian bisa cari di internet dimanapun, atau bisa tanya sama dosen pembimbing kalian. Kalian bisa tanya kira-kira pertanyaan apa aja sih yang akan muncul saat sidang skripsi nanti gitu. Nah, kalian buat nih kayak ditulis gitu kan di buku. Kalian di dari nomor 1 sampai ke berapa. Nah, nanti kalau kalian udah punya list pertanyaan itu, sebelum kalian setelah kalian udah paham nih, kalian coba jawab satu-satu. Misalkan dari mulai dulu tuh aku membuatnya dari mulai judulnya apa kayak gitu, filmnya apa. Nah, kamu tuh mencoba jawab aja sendiri kayak gitu. Nah, dari list pertanyaan itu aku yakin banget bakal keluar gitu, karena itu penting banget kayak gitu. Nah, setelah kalian tuh punya list, udah membuat list daftar pertanyaan, kemudian udah nyoba buat ngerjain sendiri, bisa menjawab pertanyaan itu sendiri, kalian bilang nih sama dosen pembimbing kalian buat sebelum sidang tuh untuk melakukan uji coba. Nah, fungsinya apa sih uji coba ini? Jadi uji coba ini kan uji coba sidang entah seminar ataupun sidang skripsi ini bermanfaat banget buat kalian. Jadi kalian untuk melatih mental kalian, oh ya nanti kalau sidang skripsi itu seperti ini kayak gitu. Kalian bisa minta ke dosen pembimbing kalian. Nah, tapi misalkan memang dosen pembimbing kalian tuh nggak berkenan, nah kalian bisa misalkan nih sama temen atau siapa, kan tadi kalian udah punya di list pertanyaan nih. Nah, nanti bisa teman kalian yang nanya, kamu yang jawab gitu. Jadi bisa melatih mental kalian gitu sebelum benar-benar menghadapi sidang skripsi maupun seminar proposal. Nah, kemudian dan yang tips yang terakhir itu yang paling sangat penting, yaitu jangan lupa teman-teman buat berdoa. Karena kembali lagi kita mau usaha seberapa besar pun semua akan diserahkan sama yang di atas. Jadi kalian sebelum belajar, sebelum sidang, sebelum apapun, kalian berdoa, karena semua kelancaran, semua kemudahan kan yang ngasih itu yang di atas. Jadi teman-teman buat yang mau sidang skripsi ataupun mau sidang seminar proposal, tetap semangat, nggak usah takut, karena semua bisa semua itu bisa diselesaikan, karena itu hanya sidang kayak gitu. Insya Allah kalian bisa, asalkan dipersiapkan dengan baik. Jangan lupa buat belajar, dipahami, kemudian mungkin bisa kayak yang aku lakuin kemarin, kayak buat list pertanyaan itu. Fungsinya apa? Yaitu biar nanti kalian tuh nggak kaget kalau dengar pertanyaan kayak gini-gini, karena udah sering dengar, oh ya kemarin aku udah tahu nih, jadi tinggal jawab aja kayak gitu. Jadi itu sih yang aku siapkan selama kemarin sebelum sidang, dan alhamdulillah sidangnya berjalan lancar, hasilnya alhamdulillah memuaskan, dan alhamdulillah aku juga bisa menjawab pertanyaan semua, karena yang ditanyain penguji waktu aku sidang itu juga pertanyaan-pertanyaan yang udah aku list. Jadi semua itu keluar dari yang aku list, bahkan malah
lebih banyak yang nggak keluar gitu loh, karena aku kan buat tulisan banyak itu sekitar 30 pertanyaan lebih, dan yang namanya sidang itu nggak akan lebih dari segitu pertanyaan, paling satu penguji itu 2 sampai 3 pertanyaan aja, jadi nggak akan sebanyak itu. Itu yang penting dipersiapkan dengan baik, jangan lupa berdoa, jangan lupa belajar. Semoga bermanfaat tips dari aku buat teman-teman, semoga sidangnya lancar, bisa mendapatkan nilai yang memuaskan, dan bisa lulus secepatnya gitu. Oke, cukup sekian video dari aku. Sekali lagi semoga bermanfaat. Jangan lupa buat teman-teman yang belum like, yang belum bergabung ke channel YouTube aku, bisa di subscribe biar aku lebih semangat lagi buat video, karena aku udah lama banget gak buat video. Nah jadi buat teman-teman yang sekiranya punya ide atau pengen dibuatkan video apa, kalian bisa tulis di bawah, bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti misalkan aku bisa, aku akan buatkan video sesuai dengan request kalian. Oke, cukup sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.